Oke, buat Putri ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini gitu. Boleh. Oke, Hmm. mungkin dari pertanyaan karena kemarin itu sempat ada interview, tapi Hmm. ini belum pernah lowongannya ini tuh belum pernah aku hadapi sebelumnya karena jatuhnya dia beda ya, beda posisi. Nah, ketika posisinya itu berbeda, terus kita misalkan ditanya untuk jujur, misalkan kita ditanya untuk jujur, apakah kamu pernah ada di posisi ini? Aku sebutin aja kali ya, kayak misalkan sales Oke. gitu. Hmm. Nah, misalkan kalau misalkan ditanya, kalau misalkan disuruh jawab jujur, apakah kamu pernah bekerja di posisi sales? Hmm. Itu harus jawab jujur atau tidak. Walaupun dia sebenarnya memang sales, tapi beda kan Pak ya. Ada yang namanya produk, ada yang namanya sales jasa. Nah, tetapi tuh aku lebih pernah bekerjanya itu di sales jasa. Nah, aku sebenarnya pengen ngomong kalau misalkan salesnya itu jatuhnya sales mobil. Nah, aku kan belum pernah berpengalaman. Even di CV pun waktu itu pas lagi di platform Hmm. lowongan kerjanya katanya fresh graduate, tetapi ternyata ketika aku jawab jujur itu malah ternyata kadarullah aku tidak diterima di sales eksekutif itu. Nah, itu pertanyaan. Oke, aku jawab ya. Aku anggap ini pertanyaannya itu sebagai dua pertanyaan. Jadi pertanyaan Oke. pertama itu adalah apakah menjawab pertanyaan interview itu harus jujur. Yang kedua adalah misalkan aku pengen daftar lagi jadi di bagian sales tadi, gimana Hmm. tipsnya gitu. Aku anggap gitu ya. Karena kebetulan aku orang sales and marketing, jadi tetap aku wajarin. Jadi pertanyaan nomor satu, apakah pada saat kita ditanya interview itu, apakah kita harus jujur? Iya, jelas dong kayak gitu. Tapi masalahnya bukan masalah jujur atau enggaknya terus berhenti di situ. Ya harus jujur, tidak hanya itu. Tapi kamu harus menyampaikan dengan cara profesional. Menyampaikan dengan cara profesional itu adalah tanpa merendahkan diri sendiri, tanpa merendahkan orang lain, tanpa merendahkan perusahaan sebelumnya atau perusahaan siapapun. Jadi berfokus pada dirimu dan yang kamu alami. Nah, aku kasih contoh logika. Aku kasih contoh logika. Biar nanti kamu ketangkap. Misalkan aku ditanya gini. Paga pernah nggak makan nasi goreng seafood? Kalau nasi goreng biasa pernah, tapi kalau nasi goreng seafood belum. Coba ya, dibayangin ya, aku ngomong apa ya. Kayak gitu. Paga pernah nggak nonton konser pakai baju pink? Aku kalau nonton konser sering, tapi kalau pakai baju pink pas konser nggak pernah. Paga pernah nggak ke Surabaya naik pesawat? Hmm. Kalau ke Surabaya pernah, tapi naik kereta waktu itu. Oke. Oke. Di sini aku Hmm. pengen ngomongin ke kamu bahwa pada saat kita mendengarkan suatu pertanyaan interview, kita harus benar-benar active listening. Karena banyak sekali pertanyaan itu sebenarnya beberapa pertanyaan yang digabung jadi satu, gitu. Seolah-olah dua hal yang berbeda ditanyakan secara sekaligus gitu. Nah, kamu harus sadar yang tadi ya, kunci nomor satu adalah jelas, menjawab pertanyaan itu harus dengan jujur. Oke. Yang nomor dua adalah tidak menjelek-jelekan atau merendahkan sesuatu, seseorang atau apapun itu. Yang nomor tiga adalah kamu harus sadar bahwa tadi informasi yang ingin digali dari kejujuran tadi itu bisa sifatnya utuh, bisa sifatnya parsial gitu. Kalau misalkan aku tadi ngejawab pertanyaan, pernah nggak ke Surabaya naik pesawat, Pak? Gitu. Terus aku bilang enggak, mungkin orang itu akan ngebayangin aku belum pernah ke Surabaya dan aku belum pernah naik pesawat. Paham nggak maksudku? Gitu. Makanya aku langsung revisi. Gitu. Aku pernah sih ke Surabaya naik kereta. Gitu. Jadi akhirnya orang itu kesimpulannya mungkin jadi dia pernah ke Surabaya, tapi mungkin belum pernah naik pesawat. Misalkan gitu. Ya, gitu. Kamu bisa nggak bikin ngolah data pakai apa misalkan? Kamu pernah ngolah data ini nggak
pakai Microsoft Excel. Oh enggak Pak, saya biasanya ngolah data itu. Saya pernah mengolah data itu tapi menggunakan Power BI misalkan. Saya pernah mengolah data itu Pak, misalkan saya menggunakan spreadsheet Pak, Google Spreadsheet gitu. Gitu. Ini kan sebenarnya dua hal yang mirip sama case-mu. Kalau kamu misalkan ditanya, kamu pernah nggak jadi sales mobil gitu, misalkan. Kalau kamu jawab cuma enggak, berhenti di enggak, gitu. Jangan-jangan kamu jadi sales mobil ya enggak, jadi sales aja juga enggak, gitu. Paham nggak? Gitu. Harusnya kan kamu langsung revisi. Gitu. Saya belum pernah menjadi sales mobil, Pak. Pengalaman saya menjadi sales produk ini. Di mana pada saat itu saya diberi tanggung jawab untuk cakupan area di area Jabodetabek dengan target penjualan rata-rata 1 miliar per bulan dan saya mampu mencapai target tahunan dalam waktu sebulan itu range-nya itu antara pencapaian target itu antara 90 sampai 140% gitu. Dan rata-rata pencapaian target saya tahunan itu di 120% dari target 100%-nya gitu. Artinya kamu harus tahu gitu, kejujuran tuh ada yang utuh. Intinya tuh bukan untuk yang dinilai dari kamu tuh bukan ini bohong jadi dosa, ini jujur jadi pahala, bukan itu ya. Tapi pernah enggaknya itu loh, parsialnya tadi itu loh, gitu. Jadi benar-benar harus didengarkan kalau ada pertanyaan tadi gitu ya, gitu. Dan jangan berhenti kayak udah pernah ini belum. Kalau emang udah pernah, tapi pakai yang lain nggak apa-apa, gitu. Pernah bikin mie instan pakai panci belum? Oh saya pernah bikin mie instan, tapi biasanya saya pakai wajan penggorengan gitu. Karena panasnya lebih cepat gitu. Ya nggak apa-apa. Karena kalau kamu langsung pernah bikin mie instan pakai wajan, pakai panci belum? Kalau kamu langsung bilang belum, artinya mutlak. Ingat nggak? Itu jawabannya jadi mutlak. Bikin mie instan juga nggak pernah, pakai panci juga nggak pernah, jangan-jangan gitu. Boleh dong orang itu curiga ke arah situ. Karena kan pada saat komunikasi ini kan nggak semua info tuh langsung di clarify langsung gitu. Kadang orang kan punya asumsi di dalam kepalanya sendiri. Makanya kalau ditanya hal-hal yang semacam itu, yang sifatnya parsial gitu, kalau memang benar-benar udah pernah kamu lakuin, alamin, sampaikan aja gitu. Kan itu sebenarnya dua info yang bisa kamu jawab kan gitu. Saya bisa jadi sales, tapi saya pernah jadi sales tapi di sini gitu. Paham ya? Gitu. Selalu ingat ya, ada namanya kebenaran yang utuh, ada yang parsial. Nah, itu kalau nanti kamu menghadapi tidak hanya untuk pertanyaan tadi gitu. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan sejenis yang sebenarnya itu ada beberapa poin yang digabung jadi satu kayak gitu. Oke? Itu yang pertama. Yang nomor dua, pada saat kamu di interview menjadi seorang sales gitu, sebenarnya tuh satu, oke lah track record juga kayak gitu. Tapi dari semua track record, maksudnya kayak kamu udah pernah atau belum, terus mungkin kamu punya database kenalan-kenalan enggak, gitu, udah terbiasa gitu-gitu enggak. Tapi yang dinilai dari tahap pertama itu adalah dari komunikasimu kayak gitu. Ini orang ngomong susah berhenti, tapi tertata, didengar juga enak. Orangnya tuh kayak persuasif banget gitu loh. Dia ngomong tuh bener-bener antusias, menggebu-gebu gitu. Nah orang tuh suka kayak begitu. Karena kenapa? Aku nggak pakai sudut pandang HR ya, aku pakai sudut pandang user. Ini anak gitu ya, dia udah punya modal jadi seorang sales. Jadi orangnya tuh wow udah cas ngomongnya udah luar biasa gitu kan. Tinggal apa nanti? Yakin tinggal kita kasih product knowledge, tinggal komunikasi dia yang kemana-mana kita arahkan. Gampang ngebentuknya daripada kamu kelihatan kayak lesu, nggak bersemangat gitu. Kadang tuh orang kelihatan lesu pada saat diberikan pertanyaan yang bikin dia nggak nyaman. Yang bikin dia nggak nyaman pada saat di interview itu biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang halnya itu tidak dia kuasai. Yaitu memang wajar gitu. Orang tuh pasti akan tidak menyukai membahas hal-hal yang tidak dia kuasai. Serius gitu. Dia pasti akan nggak nyaman gitu. Tapi balik lagi gitu. Orang yang sudah punya bakat komunikasi tadi, apalagi misalkan kamu memang sebelum-sebelumnya tuh udah selama pendidikan, selama kuliah gitu ya, sudah aktif banyak organisasi kepanitiaan, memberikan kamu kesempatan berinteraksi dengan orang, akhirnya kemampuan komunikasimu juga muncul di situ. Jadi jangan pasif kalau kamu nanti misalkan lamar kerja di sales and marketing, karena itu tadi akan dinotis gitu. Karena ngejualnya itu bukan kayak kayak sistem robot AI yang lagi ngomong, permisi, kayak ngomong datar gitu, permisi. Apakah Anda tertarik untuk ini? Boleh minta waktunya sebentar untuk saya presentasi, masa gitu. Kan pasti tetap ya antusiasme itulah gitu. Gitu. Nah, bayangkan user itu lagi ngebayangin kamu gitu. Ini anak tuh nanti kalau
aku tempa dengan cara begini begitu gitu ya. Itu bisa nggak ya ngejual produk ini? Ini anak tuh gimana, bisa nggak nih? Aku udah punya tim, bisa berbaur nggak dengan timku gitu. Ini anak nih bisa diajarin nggak? Dia udah punya modal pengetahuan apa nggak gitu. Gitu. Orang-orang sales itu pada saat interview itu harus menunjukkan dia komunikatif, rame, friendly, cheerful, kebiasa ngomong sama banyak orang, selalu happy, vibe-nya positif, kayak gitu. Itu yang nanti akan menginfluence gitu. Karena kalau kita ngomongin ya dunianya ini, aku kasih tahu kamu ya, ada namanya marketing, ada namanya sales, ada namanya branding gitu. Marketing ini gitu, oke? Marketing itu dia itu tujuannya itu biar bikin orang butuh. Jadi memancing orang tuh biar butuh suatu produk gitu. Nah, kenapa sih kita harus beli itu? Kenapa sih kita harus ini gitu? Biasanya ngangkat-ngangkatnya tuh dari masalah-masalah dulu. Fokus orang marketing tuh itu, entah itu digital marketing atau yang marketing-marketing biasa gitu. Gitu. Oke. Itu tujuannya tuh menciptakan rasa butuh. Sales itu intinya tuh bikin orang tuh beli gitu. Intinya loh ya. Gitu. Beli. Jangan bingung nanti kalau ada posisi yang kamu lamar sales and marketing gitu. Jadi di satu orang ya udah dia menciptakan kebutuhan sampai orang itu closing gitu. Makanya kalau untuk orang dinilai sebagai seorang sales person yang bagus atau enggak ya nanti berapa penjualannya gitu. Suka nggak suka kamu akan dinilai dari ya dong gitu kan total penjualan dan lain-lain kayak gitu kan. Nah ini marketing itu bikin butuh, sales bikin beli, branding itu bikin orang betah. Misalkan dia beli produk ini, habis keingetnya itu beli itu lagi gitu. Gitu. Dia punya branding tuh kayak begitu, reputasi kayak oke, pokoknya merek ini nih. Kalau aku lagi sakit ini aku belinya ini. Lagi aus aku beli merek ini. Nah, gitu-gitu. Nah, dari sini kalau kita fokusin ke sales tadi, coba bayangkan. Orang lagi bayangin ini anak kira-kira bisa bikin orang lain beli produk kita nggak? Gitu. Gitu. Dari keyakinannya gitu kan. Pasti kan orang pasti kan kenapa? Karena sales itu akan lebih banyak menemukan penolakan secara langsung. Ntar ya Mbak, gitu. Ntar ya saya tanya dulu. Ntar ya gini-gini gini, gitu. Wah ini mahal ya gini-gini. Wah saya udah pernah itu nggak usah itu jelek gini gitu. Masa sih gini-gini gini-gini gini. Oh ya nanti saya tanya dulu ya suami. Nanti saya tanya dulu ya istri. Saya tanya dulu ya orang tua. Gitu-gitu. Gitu. Saya bawa dulu ya brosurnya. Gitu. Itu kan bentuk-bentuk penolakan. Mau secara langsung atau enggak. Segimana kamu gigih biar orang tuh akhirnya deal beli gitu. Nah, itu bisa tergambar di cara kamu menjawab pertanyaan interview tadi. Apalagi pada saat kamu diinterview oleh user. Karena user itu ya mungkin tim dia kan udah lebih banyak, dia udah sering ketemu sama banyak karakter yang dijadiin timnya dia. Interview cuma kayak mungkin di interviewnya itu seolah-olah bahasnya nggak terlalu berat, tapi dia tuh sambil ngebaca gitu. Nah, enak tuh sebenarnya bisa nggak kayak gitu. Oke, itu sih sebagai gambaran utuhnya sih gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi boleh kita diskusi santai. Nah, ini mungkin ketika kita lagi mau melamar kerja ya Pak. Kak. Ketika kita mau melamar kerja, terus misalkan ditanya, kamu masih bekerja di tempat ini atau tidak? Ya kan? Terus wajib gak sih kita kayak ngasih tahu kalau misalkan kita itu masih di situ, itu wajib atau tidak kita ngasih tahu. Terus kalau misalkan ada suatu pertanyaan, kenapa mau resign? Misalkan seperti itu. Alasan apa yang paling apa ya? Maksudnya yang paling logis gitu. Karena mungkin ada satu hal lainnya yang em, nggak bisa diungkapkan ketika sama orang baru apalagi si interviewer ini. Ya, Paling itu sih. oke. Itu Jadi sih. ini aku jelasin dulu ya. Nanti kalau kamu pengen jawaban lebih detail, belajar dari YouTubeku, buka playlist tes interview. Nanti didengerin tuh. Itu adalah playlist yang pertanyaan yang biasa muncul saat interview HR atau user tuh udah aku himpun di situ dan sugesti-sugesti gambaran-gambaran sih gitu. Gimana sih cara ngejawabnya gitu. Pada saat ditanya apakah Anda masih bekerja di perusahaan tersebut, jawab aja masih gitu. Jadi balik lagi ke prinsip awal tadi, harus tetap jujur gitu. Tapi mungkin Hmm. ada kalanya kamu menyampaikan bahwa tadi gitu, ada yang digali lagi gitu. Kalau masih kerja nanti gimana dong gini gitu. Gitu.
Misalkan sebenarnya ini gara-gara kontrak mau habis nih gitu. Kamu sampaikan aja, Bapak Ibu saat ini saya masih bekerja di perusahaan ini, namun kontrak saya habis pertanggal sekian yaitu 1 minggu lagi, di mana ini saya sudah dalam proses apa misalkan serah terima informasi atau apa transisi dengan karyawan baru kayak gitu. Tapi saya sudah mengajukan ini ke perusahaan gitu-gitu. Nggak apa-apa, sampaikan aja gitu. Sebenarnya perusahaan itu nanya kamu masih bekerja di sana atau enggak, itu ada beberapa kemungkinan. Ada yang kemungkinannya itu adalah ini anak kira-kira seberapa cepat bisa bergabung dengan kita. Karena misalkan kalau kita butuhnya urgent, ternyata dia masih dia one more notice lagi, masih nunggu sebulan lagi, itu gimana dan lain-lain. Kayak gitu, ya kan? Lebih ke arah situ gitu. Ada yang mikirin juga kayak ini anak habis ini tahapnya harus bolak-balik ke sini mulu, nanti gimana dan lain-lain. Banyak kok alasan-alasan kenapa kok ditanya masih bekerja di sana atau enggak. Terus apalagi yang ditanya kemungkinan produktivitasnya dia. Terkadang di beberapa lowongan pekerjaan, orang yang masih bekerja itu kelihatan lebih menarik daripada yang enggak gitu. Jadi kayak bahasa aku tuh kayak ngebajak dari orang yang masih bekerja dipindahin ke kantor situ gitu. Itu karena ilmunya masih hangat dan lain-lain kayak gitu. Itu ada gitu. Jadi itu tetap ya, tetap disampaikan disesuaikan dengan situasinya. Nanti di sesi detail nanti kita latihan aja itu pertanyaan-pertanyaan begitu gitu. Oke. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya, alasan keluar dari suatu perusahaan. Balik lagi ya, ingat-ingat yang tadi, jawab itu harus jujur, tapi kamu tidak merendahkan diri sendiri maupun pihak lain gitu. Nggak Tapi boleh kalau misalnya ngejelekin keceplosan, perusahaan lain. Ya kalau balik misalnya lagi, keceplosan, jangan sampai keceplosan gitu. Kalau yang kemarin-kemarin udah lewat keceplosan nggak apa-apa. Tapi kan sekarang kamu udah dengar kalimatku. Harusnya kan hmm, kamu nggak keceplosan gitu. Karena interview itu kan balik lagi. Kan ini, mulut ini kan mulutmu sendiri. Pada saat ada kata yang keluar dari mulutmu kan otakmu bisa ngatur sendiri. Nggak ada namanya keceplosan di situ. Kalau kalau kamu udah berlatih begitu. Balik lagi ya gitu. Orang-orang biar jago public speaking kan praktek terus ya, praktek ngomong public ngomong akhirnya jadi ini kan gitu. Nah, kalau kamu udah terbiasa menyampaikan jawaban dengan terukur, teratur, dengan sopan, yang enak gitu-gitu. Nggak ada yang namanya tiba-tiba di tengah komunikasi tiba-tiba jadi aneh ya enggak gitu. Keceplosan mungkin akan muncul tuh ya saat kamu nggak pernah latihan, ngerasa belajar interview cuma dengan nonton video, nonton konten, baca artikel, tapi prakteknya nggak pernah. Itu mungkin banget keceplosan gitu. Jadi harus balance kalau belajar interview itu, selain baca tips dan trik orang-orang yang udah di display di mana-mana, ya kan, nonton konten orang yang ngasih role play interview gimana, kamu harus role play sendiri, entah ngomong sendiri, ngomong sama orang, kamu video dikirimin ke aku atau ke siapapun gitu buat dilatih gitu. Itu balik lagi menurunkan kemungkinan kamu keceplosan atau salah jawab gitu. Balik lagi, jawabnya harus jujur, tapi kamu nggak boleh apa, nggak boleh ngejelek-jelekin. Dan ini termasuk pertanyaan yang biasa ditanyakan gitu. Boleh nggak menyampaikan? Boleh. Kalau memang jawabannya ini gara-gara kontrak habis ya udah sampaikan saja gitu. Kontrak habis gitu. Tapi balik lagi, kalau ditanya tentang alasan berhenti itu apa, jangan hanya menjawab di alasan berhentinya. Tapi dilanjut dengan selama kamu masih di sana, kamu memberikan kontribusi apa gitu. Kamu memberikan kontribusi apa ini nih nggak ditanya di interview itu. Di pertanyaan tadi kan nggak ditanyakan, tapi tetap kamu sampaikan. Jadi alasan itu tuh hanya di ujung depan doang gitu. Bahkan kalau misalkan perusahaannya bangkrut, nggak apa-apa sampaikan. Mengalami PHK massal, nggak apa-apa sampaikan gitu. Sampaikan aja gitu bahwa em, pada saat itu mungkin manajemen ada suatu pertimbangan untuk melakukan efektivitas itu kan performa dengan melakukan PHK kepada banyak karyawan secara langsung dan saya mengalaminya. Namun pada saat saya masih bekerja di sana selama 2 tahun, saya telah berkontribusi untuk melakukan ini. Boleh sampaikan gitu. Langsung lanjut begitu dan itu dilatih, oke? Gitu. Jadi walaupun nggak ditanya itu tetap disampaikan kayak begitu. Kalau memang alasannya hubungannya sama pribadi gitu, misalkan harus pulang ke kota mana dulu karena harus menjaga siapa gitu ya, saudara, ortu atau siapapun gitu yang lagi sakit, nggak apa-apa sampaikan, tapi tetap kamu harus menyampaikan bahwa case itu udah selesai, udah ke handle gitu. Jadi jangan sampai kalau kamu menjawab menimbulkan kecurigaan, ini berarti nanti ada kemungkinan dia resign juga nih dari perusahaan ini karena alasan itu gitu.
gitu. Makanya kan kamu bisa persiapkan jawaban gitu. Yakin deh aku alasan orang keluar tuh pasti bukan alasan tunggal kok, ada banyak hal dan itu bisa dilatih dari pertanyaan karena ini termasuk pertanyaan yang biasa muncul. Ingat ya, pertanyaan yang biasa muncul saat interview itu bisa dilatih semua. Termasuk dari silahkan perkenalkan diri Anda, apa alasan Anda melamar di perusahaan ini, apa impian Anda 5 tahun ke depan, gitu, apa kelebihan dan kekurangan Anda dan lain-lain. Itu pertanyaan-pertanyaan berapa gaji yang Anda inginkan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul yang bisa dilatih kayak begitu. Coba deh nanti disusun dulu kamu kejadian realnya gimana. Kamu bikin naskahnya dulu, kamu latih dulu, habis itu praktek sama aku gitu. Oke, gitu sih. Mungkin ada pertanyaan lain boleh gitu. Kalau misalkan permasalahan dengan benar nggak sih Pak, kalau misalkan usernya ini ngomong tetapi gaji di sini itu tidak besar, misalkan gitu, tidak besar, karena waktu itu pas zamannya masih fresh graduate banget, itu kan udah pernah interview tuh Pak, udah pernah interview, Hmm, si usernya ini langsung membahas ngomongin ke situ. tentang ya masalah ke situ. Padahal aku belum belum menanyakan tentang itu, tapi dianya malah yang langsung nge-show up untuk. Tetapi kalau Bahas itu. misalnya kamu keterima, iya keterima di sini, kamu gajinya nggak sebesar itu. Bahkan kalau ditanya juga kayaknya itu jauh banget dari UMR gitu. Terus pertimbangannya adalah lokasinya yang sangat jauh dari rumah gitu. Jadinya kayak bingung Pak waktu itu. Dilema aja. Ya, jadi kayak gini ya. Kalau kamu melihat, ya ini balik lagi ke basic lagi. Aku ini saran, tapi kalau mau kamu lakukannya gimana, balik lagi ya gitu. Bagusnya seorang job seeker itu melihat sesuatu itu tidak hanya dari gaji saja, paham kan? Gitu. Tidak hanya dari kompensasi saja, tapi kan ada benefit juga gitu. Ya. Jadi di sini tuh kamu sebenarnya interview tuh momen kamu menggali info. Kan tadi kan orang itu kan menyediakan info tanpa kamu gali. Ya. Langsung ngasih tahu. Ini loh kalau di sini tuh begini-gini. Nah, saat itu kamu gali aja. Sambil tetap tidak menolak di saat itu, tetap ada kemungkinan oke juga. Karena banyak dari teman-teman mau menerima bahwa, loh ini memang gajinya di bawah UMR. Ternyata kesempatan tumbuhnya tuh kencang sekali gitu. Akhirnya diambil gitu. Daripada kamu, Even lokasinya jauh, Pak. ya nanti balik lagi kan pertimbangan masing-masing orang kan beda Oh, kan. Kan ini kan kamu balik lagi. Interview itu kan momen dua arah saling tanya. Bukan kamu yang dicecar pertanyaan terus kamu tertekan gitu. hmm, Di sini kan dia menyodorkan info. Nah, momen hmm, ini padahal momen kamu menggali info. Bukankah itu clue sebenarnya? Kalau dia udah menyodorkan info, kamu gali lebih dalam gitu. Gimana menurut hmm. Anda, Bu Putri? Gitu. Sampaikan saja. Baik, Pak, terima kasih. Sejauh ini saya pada saat mempertimbangkan suatu kesempatan bekerja, saya tidak hanya melihat dari gaji saja, namun secara kesempatan keseluruhan. Saya menyadari bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan kepada saya pasti akan menghasilkan hak yang sepantasnya. Mohon informasinya, Pak, gitu. Selain berkaitan dengan gaji, kira-kira adakah kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada karyawan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Misalkan pelatihan rutin yang diberikan oleh perusahaan gitu. Jadi ibaratnya kamu mikir, oke ini aku gaji, pas kamu jadi fresh grade itu ya, gaji lebih rendah dari UMR misalkan. Tapi ini ternyata karyawan ada pelatihan ini itu, kesempatan promosinya tinggi, ada kesempatan dikirim pendidikan sana sini gitu-gitu. Bukankah itu sebenarnya nilai plus juga gitu loh. Karena kalau semuanya cuma dinilai dari gaji gede, banyak loker-loker teman-teman yang dapat gaji gede tapi BPJS gak ditanggung, training-training gak ada, kayak begitu. Makanya ini di sini kan kamu sebenarnya mau menggali lagi. Seolah-olah kamu bilang, oke lah, jangan langsung. Karena jadi jangan kayak keputusan iya atau enggak itu cuma dari gaji tunggal doang gitu. Malah kelihatan kamu ngejar duitnya di situ. Balik lagi, gaji itu kan akibat, duit itu kan akibat. Fokus sama penyebabnya dulu. Kenapa kok kamu digaji gede ya? Karena kamu melakukan tanggung jawab yang layak dibayar tinggi. Kenapa? Kamu punya skillnya gitu loh.
Jadi pada saat beliaunya udah langsung nyodorin itu balik lagi. Itu bisa beneran, bisa buat nguji kamu. Biar tahu kamu sebenarnya itu ngejar duitnya doang apa gimana sih? Gitu. Jangan salah loh kalau ditanya kayak begitu tuh. Belum tentu loh itu. Gitu. Aku pernah sharing sama teman fresh graduate digaji 3 digit. Pernah Oh, fresh graduate gaji tapi memang jurusannya memang susah sih itu sih. Sangat sangat amat sangat jarang gitu. Gitu. Terus habis itu ada fresh graduate digaji 2 digit tapi 2 digit yang mendekati ke 3 digit gitu-gitu. Jadi balik oh, lagi gitu. Itu yang tadi aku bilang temanku 3 digit tadi itu juga sama gitu. Di saat teman-teman seangkatannya itu memasang harga segini, dia memasang harga segini, terus orangnya yang interview kaget karena dia ownernya langsung gitu kan. Loh kenapa segini gini? Gak apa Pak, karena saya yang penting eh, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait kesempatan ini begini. Gini, saya temanku keterima. Nah, dia mikir keterima itu gara-gara masang gaji segini dibanding teman-temannya. Pas tanggal gajian, kebetulan dia pernah sekosan sama aku. Pas tanggal gajian oh. hubungin aku. Nah, di apa kontrak kerjanya pun Ini, ya oh gitu, ya. dia itu sebenarnya gajinya tuh segini. Pas masuk ngecek ke rekening, gajinya segini. Ya dikasih Oh, gitu. Terus aku hmm. omong, Mas kamu cuma diuji doang menurut ya kemarin ya. Iya gitu. Bapaknya tuh sampai kasihan. Loh kenapa tadi saya interview ada anak-anak, ada yang dari kampusmu juga mintanya segini, 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 segini. Lo saya gini, kok kamu tiba-tiba segini? Ini ya takut gak keterima gini. Oh enggak Pak, saya enggak gitu. Gitu. Tadi kan saya Bapak sudah menjelaskan tentang ini. Oh saya sangat apresiasi lagi gitu. Saya menilai bahwa kesempatan untuk belajar ini itu gini itu sebagai bayan buat saya juga karena saya merasa bahwa ya tadi hak yang diberikan kepada saya itu tidak hanya berupa uang tadi, tapi kesempatan tumbuh ini begitu. Gitu. Dan balik lagi ingat ya, kalau ada user atau HR yang langsung ngomong kayak, oh tapi di kantor sini tuh gajinya kecil loh gitu, atau nanti bentuknya yang lain. Tapi gimana nanti kalau kamu keterima di sini ternyata lingkungannya begini loh, di sini tuh orang-orangnya begini loh, gini. Ya, itu buat apa? Ngasih tekanan ke kamu, namanya stress interview gitu. Kita tuh pengen tahu, jadi kan gini, karakter orang, watak orang itu akan kebaca saat dia tertekan gitu. Makanya di interview itu ada momen-momen yang ya tanpa kandidatnya dikasih tahu kamu tuh lagi ditekan sebenarnya gitu. Tekanannya ya pakai Hmm. cara yang beda-beda, terserah masing-masing orang. Satu HRD dengan HRD lain bisa beda, satu user dengan user lain bisa beda. Intinya cuma ngasih kamu tekanan gitu. Mbak, tapi kemarin orang yang sebelum kamu tuh kayak 2 bulan resign loh Mbak. Terus yang sebelumnya tuh 5 bulan resign. Sebelumnya cuma 1 minggu resign. Anaknya nggak begini-gini. Padahal ya belum tentu. Mungkin orang-orangnya masih ada. Itu hanya buat uji kamu gitu. Di sini tuh orang gini-gini. Di sini tuh gajinya gini-gini loh. Nggak bisa gini gimana beda loh gitu. Nanti apalagi ditanya apakah Anda sedang melamar juga di perusahaan lain kayak gitu. Ya. Oh iya saya sedang melamar di ini. Nggak apa-apa sampaikan ya kan. Nah, nanti kalau Anda keterima di situ, keterima di sini juga, nanti Mbak Risan gimana? Ini gajinya di sini tuh lebih kecil dari itu loh Mbak gitu. Digitu-gituin seolah-olah gitu. Beliau itu sebenarnya buat pengen tahu kamunya. Apakah kamu orang yang cuma ngelihat ini tuh sebagai tadi ngejar duitnya doang. Ingat ya, walaupun itu cuma di jawaban interview, tapi akan amat sangat bagus saat kalau kamu itu tidak ngejar duitnya. Bukan karena nggak butuh, tapi kamu sadar bahwa itu tuh merupakan akibat. Paham nggak? Gitu. Dan kamu tuh harus fokus sama penyebabnya. Apa penyebab nanti akhirnya aku digaji segitu? Apa akhirnya nanti aku jadi punya benefit itu? Apa penyebab yang akhirnya aku punya tunjangan-tunjangan itu? Ya tadi, karena kamu berfokus sama posisimu, kamu mampu, kemampuanmu makin tumbuh, gitu. Pasti itunya juga naik. Nggak mungkin kewajiban makin naik, benefitnya makin turun. Itu nggak ada. Karena itu merupakan kompensasi dari tadi, gitu. Ya balik lagi, ini masalah interview. Pikiranmu tuh lagi diotak-atik nih di sini nih, gitu. Nanti dilatih ya di situ ya, kayak begitu. Kamu harus menyadari itu. Jadi aku akan tetap melihat dari dua sisi. Kalau ada bilang tapi di sini gajinya kecil loh, nggak bisa gini. Itu bisa bener, itu bisa salah. Tapi yang jadi maksudnya salah tuh kayak dia pura-pura gitu. Tapi yang penting dua, yang penting apa? Bukan dua itu, tapi apa? Gimana caramu bereaksi? Dan ingat kamu dinilai semuanya loh. Apalagi interview. Jawabanmu dinilai, ekspresimu dinilai, gesturmu dinilai. Kalau jawabanmu bilang kayak mulutmu kayak ketawa, hahaha, tapi ekspresimu tuh kayak ekspresi sedih.
gitu. Jadi ini ketawa, nah ini nggak tulus nih ya, dia cuma pura-pura iya iya aja gitu. Jangan salah, orang yang di depanmu itu adalah orang udah terbiasa bertemu dan membaca karakter banyak orang kayak begitu. Makanya gitu. Kalau saranku pribadi, karena aku juga ini sudut pandangku, kamu boleh ngambil dari sudut pandang yang lain bahwa kamu akan sangat diuntungkan gitu kalau kamu berfokus sama penyebabnya gitu. Kalau kamu mampu gitu, wah udah tuh gitu. Itu kan kayak ya tadi gitu. Tanpa mengabaikan bahwa kita nggak butuh itu, butuh money, kamu butuh itu money gitu. Tapi interview ini momenmu gali lebih dalam. Kalau kamu jawabnya kayak, wah saya nggak bisa, oh cuma segini ya Pak, ya, wah malah berfokus ke situ. Pertanyaan-pertanyaan lain yang harusnya bisa keluar dari mulutmu malah nggak keluar karena otakmu fokusnya sama duitnya aja gitu loh. Kan sayang ya nggak sih? Gitu, gitu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Ada gambaran ya. Oke.